Dari materi yang disampaikan oleh Ibu Ida, ada hal-hal yang sungguh nyata kita alami dan kita sadari. Namun mungkin kita belum pahami maksud dari peristiwa tersebut. Dan tentunya ada juga hal-hal baru yang kita pelajari untuk bisa menjadi bekal bagi kita menghadapi dan menjalani masa-masa sulit ini. Ada beberapa catatan kecil yang mungkin bisa untuk menjadi rangkuman dari 2 sesi kita pada pagi hari ini. Yang pertama dari topik yang pertama, mengapa Tuhan diam, kita bisa memahami bahwa tidak semua penderitaan itu dari Tuhan. Iman bukan tanpa pergumulan, melainkan bertumbuh melalui pergumulan. Dan damai sejahtera tidak tergantung apakah nantinya kita akan terbebas dari penderitaan atau tidak, gitu ya. Asal kita punya rasa percaya, iman percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Lalu dari topik yang kedua, merangkul penderitaan, bahwa rasa sakit itu perlu supaya kita sadar bahwa ada sesuatu yang salah, sehingga kita bisa adjust, gitu ya, sehingga kita bisa memperbaiki atau menyesuaikan diri dalam masa perubahan menjadi pribadi yang lebih baik atau mendapatkan hidup yang lebih baik. Dan yang ketiga tentunya ada 9 langkah untuk kita bisa berdiri saja ya Bu ya. Cukup untuk bisa berdiri saja dalam badai, tidak perlu kita berlari atau melakukan hal yang lebih dari berdiri. Cukup hanya untuk kita bisa berdiri, kita bisa melakukan setahap demi setahap dari 9 langkah yang sudah disiarkan oleh Ibu Ida. Apakah mudah? Tentunya kalau kita mendengarkan saja tadi ya, oh ya, bisa. Tapi belum tentu nanti ketika kita mengalaminya, baru kita langsung kelimpungan. Macam saya tadi berasa terlempar dari Zoom meeting ini gitu ya, langsung panik gitu. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya akan bantu bacakan. Oke, yang pertama, tadi ada satu pertanyaan dari Bapak Ibu yang dari sesi 1, namun menurut kami dari tim kurator itu sudah terjawab di sesi 2 gitu ya. Gimana cara-caranya ya? 9 langkah tadi, 9 cara. Lalu ada pertanyaan berikutnya, Ibu Ida. Kalau seandainya untuk kami yang tidak mengalami penderitaan, tidak sedang masa pergumulan dalam pandemi ini ya tentunya, bagaimana membantu teman kami yang sedang berduka, Bu? Silakan Ibu. Iya, pertanyaan yang baik ya. Bagaimana mendampingi teman-teman yang berduka? Yang pertama yang tidak disarankan itu berkata, oh aku mengerti. Nah, masih orang bilang, kamu nggak ngerti lah, kamu nggak ngerti rasanya kehilangan keluarga, atau kehilangan orang tua, atau kehilangan anak ya. Memang kita nggak pernah bisa ngerti. Jadi nggak perlu berkata saya mengerti. Tapi bisa berkata saya di sini, kalau kamu mau cerita, I'm available ya. Terus kamu perlu dibantu apa? Misalnya lagi kena COVID, saya langganin catering ya 5 hari ya, kamu usah masak ya. Atau apa, urusan kantor mana, sini aku tangani deh supaya kamu nggak usah repot ya. Jadi menjadi pendamping yang mau mendengarkan dan melakukan hal praktis yang bisa membantu dia. Itu usulan saya seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Ida. Kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kita ini bisa paham ya apa yang disampaikan, kiat-kiat dan lain sebagainya ketika kita dalam keadaan baik-baik saja, ketika kita tidak mengalami penderitaan. Nah, ini ada satu pertanyaan di mana satu atau dua hal yang bisa kita, oh aku harus gini, ketika kita on the spot mengalami penderitaan itu. Jadi seketika mengalami penderitaan itu kira-kira 1-2 hal yang bisa jadi pegangan buat kita. Karena kalau dalam kondisi tidak mengalami penderitaan itu kita bisa ingat gitu ya Bu ya. Tapi begitu mengalami penderitaan terus hilang semua ilmunya. Kira-kira ada 1 atau 2 hal yang kayak jalan ninjanya Bu untuk boleh kami pegang
ketika kita on the spot mengalami penderitaan? Silakan Ibu. Ya. Yang pertama on the spot itu bahwa God is still in control. Ya. Jadi kalau penderitaan itu kan membuat kita bingung karena kita nggak merasa ada kontrol ya, entah kok nggak bisa kontrol bisnis lah, nggak bisa kontrol kesehatan sendiri atau kesehatan orang tua ya, atau siapapun juga. Jadi pertama kali kita pikir God is still in control ya. Jadi apapun juga itu. Yang kedua, kemudian kita pikirkan siapa yang bisa bantu kita untuk entah itu memberikan dukungan atau memberikan solusi praktis. Saya rasa kembali lagi pada Tuhan dan teman. Ya. Saya rasa itu yang bisa. Nah, kemudian kalau sampai penderitaan misalnya terlalu berat buat kita, kemudian kita sampai depresi, sampai nggak bisa berfungsi, ya. Batasnya mana yang stres yang oke dan stres yang terlalu berat itu kalau kita sudah nggak bisa berfungsi, misalnya nggak bisa tidur berhari-hari, nggak bisa makan berhari-hari. Nah itu perlu cari ahli ya, entah itu psikolog ya, untuk ngobrol atau psikiater. Psikiater itu dokter yang bisa memberi misalnya ya oke lah, karena nanti kalau nggak tidur seminggu nanti drop, oke lah saya kasih obat tidur sementara ini supaya bisa solusi singkat untuk tidur sebentar misalnya ya. Jadi seperti itu dalam jangka panjang. Saya rasa itu. Terima kasih Bu Ida. Karena kita sendiri yang tahu kondisi kita gitu ya Bu ya. Jadi kapan harus butuh bantuan. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ini agak satu lagi saya lupa. Oh boleh, silakan. Ya. Dalam keadaan krisis, jangan buat keputusan yang permanen. Ya. Keputusan besar jangan dibuat. Karena apa? Dalam keadaan kritis itu emosi kita kan berubah-ubah. Ya. Contohnya, kalau misalnya dalam yang gampang aja misalnya kena pandemi gitu kan, kena sakit gitu, terus langsung oke lah jual semua barang apa segala, maksud jual toko, saya kan nanti mau istirahat misalnya itu, jangan dulu ya. Atau misalnya dalam perselingkuhan, oke lah sekarang putus, cerai gitu ya, jangan dulu ya. Jadi jangan buat keputusan yang permanen di dalam keadaan emosi saat itu, waktu kita dalam krisis atau kritis ya. Sabar dulu, tunggu tenang dulu, pikirkan dulu. Oke, terima kasih Bu. Jadi semacam kita perlu nge-freeze dulu gitu ya Bu ya. Ya. Jadi nge-freeze dulu, terus mengumpulkan tenaga yang ada baru menyusun strategi gitu ya Bu ya. Ya. Oke, saya lanjutkan Ibu. Pertanyaan selanjutnya ini agak panjang. Jadi dalam masa pandemi ini banyak orang yang berubah drastis dalam segala hal. Jadi tentunya kita semua inginnya kita bisa mendekatkan diri dengan Tuhan, keluarga, teman, gitu ya. Tapi bagaimana jika terjadi sebaliknya? Jadi bagaimana jika ternyata kita tidak bisa mengendalikan diri dan terjadi sebaliknya? Kira-kira sebaliknya itu justru menjauhi teman, menjauhi keluarga, dan menjauhi Tuhan. Kira-kira apa penyebab dari munculnya perilaku tersebut, Ibu? Nanti akan ada sambungan pertanyaannya. Silakan, Ibu. Oke, memang pandemi ini, waktu pandemi terjadi, statistik mengatakan perceraian di Cina itu langsung meningkat setelah lockdown selesai. Orang daftar ke tempat perceraian itu sampai ngantri ya. Nah, kenapa? Karena memang biasanya ketemu cuma malam, sekarang ketemu tiap hari, gitu kan? Nah, bagaimana kita untuk mengatasi kalau kita nggak bisa menguasai orang lain, kita kan nggak bisa ngontrol ya orang di rumah. Kalau anak-anak masih bisa dikontrol ya, tapi kalau misalnya suami atau pasangan atau istri kan kita nggak bisa kontrol. Jadi yang bisa kita kontrol adalah diri sendiri. Nah, usulan saya pandemi ini juga memang kita perlu belajar mendisiplinkan mulut ya, dan mendisiplinkan diri. Jadi kalau nggak penting nggak usah diurusin, ya kan? Karena biasanya tuh kalau kita cuma ketemu malam hari kan, ya ketemunya cuma urusan makan, terus habis itu langsung tidur selesai. Tapi kalau sepanjang hari naruh barang di sini kita jengkel, kemudian bajunya ditaruh sana kita marah, kemudian
main HP terus kita jadi terpancing gitu kan, pasangan kita main HP terpancing dan sebagainya. Tapi justru itu challenge-nya supaya kita mikir lagi, mana sih yang penting, mana yang nggak penting. Kalau nggak penting amat, udahlah diem aja. Maksud saya tahu ya, karena di sisi satunya saya kehilangan keluarga yang masih saudara itu yang umur 40 sudah meninggal, sekarang istrinya sendiri. Jadi saya sadar, saya nggak tentu loh saya bisa ngomong saya sampai kakek nenek nih sama suami atau istri saya, sama anak-anak saya. Jadi kita bisa lebih menghargai hubungan di dalam rumah itu ya. Dan perlu itu usaha dari kita sih, hubungin teman, ngobrol, apalagi kalau single, sendiri di rumah ya, perlu extra effort untuk ngobrol, telepon, tanya ya, seperti itu. Kira-kira menjawab nggak? Atau ada pertanyaan lain? Ya, ada pertanyaan lanjutannya, tapi tadi sudah cukup terjawab, Ibu. Jadi ini agak ekstrim sih, Bu, kasusnya, karena Ibu juga barusan meluncurkan buku selingkuh. Jadi kasus yang terjadi itu justru berbalik. Kebalikannya itu adalah justru meninggalkan keluarga karena melihat hal-hal baik pada orang lain, semacam itu, Bu. Jadi bagaimana? Jadi kasusnya ini sudah tahu kalau itu salah, tapi justru meninggalkan keluarga. Jadi mungkin ini kita bukan yang terjadi, saya menangkapnya bukan terjadi pada diri kita ya, tapi bagaimana kita bisa bantu orang tersebut ya. Jadi kita sadar, sudah tahu kalau itu salah, tapi karena melihat mungkin ada yang lebih baik menurut sudut pandangnya dia, jadi dia memutuskan untuk meninggalkan keluarga. Nah ini menjadi keprihatinan kita tentunya ya, Bu ya. Yeah. Mungkin ada hal-hal yang bisa Bu Ida tambahkan? Itu kita membantu yang diselingkuhin atau membantu menyadarkan orang yang selingkuh? Membantu menyadarkan teman yang meninggalkan keluarga. Oh ya. Nah itu selingkuh itu sebetulnya itu fata morgana. Ya, fata morgana tahu ya, dari jauh kelihatan hijau, ada airnya jernih, tapi begitu didatangin itu ternyata cuman pasir ya, padang pasir. Jadi orang selingkuh itu kelihatannya dia mencari sesuatu. Karena apa? Karena dia kehilangan sesuatu. Maksudnya bukan kehilangan ya. Ada hal yang dia butuhkan tapi belum dia temukan. Entah itu dari masa lalu yang masa kecil yang keliru, atau karena ada kebutuhan yang nggak dipenuhi di dalam keluarga, tetapi dia mencarinya di dalam hal-hal yang keliru ya. Nah, buat orang-orang seperti itu, gampangnya nih ya, saya akan jelaskan sedikit, tapi kalau mau baca seluruhnya, kasih buku saya, suruh baca bab 3. Itu bukunya untuk orang-orang selingkuh ya. Selingkuh itu pertama itu nggak enak, karena apa? Karena membebani. Mesti ingat-ingat dulu kemana kesini, mesti bohong dulu ya kan, belum rasa bersalah ya kan, belum anak-anaknya akan benci dia seumur hidupnya karena meninggalkan keluarga ya kan. Kemudian menurut penelitian Dorothy Tennov, orang itu kan cinta, kita menikah cinta, itu cinta sampai dak-dikduk, senang, kayak orang pacaran itu, perasaan itu, excitement itu cuma bertahan 3 tahun. Jadi bukannya setelah itu nggak cinta, tapi perasaan cintanya berubah. Jadi berubah perasaan seperti biasa lah ya. Nah kalau kita udah 3 tahun masih lihat-lihatan, itu anak siapa yang ngurusin, ya kan? Masih dak-dikduk, pengen pegangan terus, kan nggak begitu. Nah jadi kemungkinan besar orang yang selingkuh ini dalam 3 tahun juga akan istilahnya hilang tuh perasaan, ya kan? Bahkan ada yang muncul justru kebencian terhadap selingkuhannya. Karena apa? Dia mulai sadar bahwa dia kehilangan seluruhnya, keluarganya dia kehilangan, istrinya kehilangan, dia kehilangan semuanya. Jadi orang yang selingkuh tuh nggak sadar bahwa sebetulnya apa yang di depan dia juga akan sama aja. Nanti juga kalau udah berumah tangga sama orang itu, akan ngurusin listrik yang kurang bayar lah, ngurusin belanja inilah, sama aja, ya kan? Tinggal menukar persoalan misalnya, gitu kan? Nah, jadi dan satu lagi yang perlu
kita sampaikan ke mereka, kalau orang itu mau selingkuh denganmu, dia suatu saat akan selingkuh darimu, ya kan? Karena orang itu udah jelas, orang nilai-nilainya lah, oh selingkuh nggak apa-apa nih, ya kan? Ya suatu saat dia akan selingkuh lah dari orang itu juga. Jadi singkatnya begitu ya, perlu istilahnya dikasih tahu nih loh, sadar deh sadar, ya. Karena orang mungkin nggak lihatnya cuma indah-indahnya, padahal data-datanya itu sebetulnya memberatkan dia. Nah, yang perlu kita sampaikan itu data-data yang memberatkan ini loh. Ya, bukan berarti ngotbahin, ayo Tuhan berkata begini, enggak. Kasih penjelasan yang masuk akal aja. Ya, itu usulan saya. Tapi yang paling penting juga didoakan. Karena perselingkuhan itu memang masalah rohani juga ya, masalah. Jadi itu. Dan kalau mau dibantu, cari penyebabnya selingkuh apa. Contohnya begini, ada yang selingkuh karena suami istri berjauhan, kerja di luar kota lain, ya kan? Oh ya, harus diselesaikan masalahnya. Ada yang selingkuh karena waktu kecil itu dia lihat mamanya cinta sekali sama bapaknya. Terus bapaknya selingkuh, mamanya jadi depres, nggak bisa apa-apa. Terus anak laki-laki ini terpaksa jadi kepala keluarga. Nah, dia nggak sadar, waktu dia menikah kemudian dia pikir begini, kalau aku terlalu cinta, nanti aku jadi seperti mamaku kalau sampai ada apa-apa sama istriku. Lebih baik aku nggak cinta banget lah, terus dia selingkuh. Jelas ya? Jadi akar masalahnya juga perlu dibantu. Apa sih akar masalah orang ini? Kenapa dia seperti ini? Ya, saya rasa ini panjang ceritanya. Tapi silakan baca bukunya. Ada di Tokopedia kalau mau, iklan. Jadi, baru mau saya tanya, Bu. Tadi bab 3 kita bisa beli bukunya di mana ya, Bu? Di Tokopedia, ketik aja selingkuh Esther Dayanti gitu. Ya. Terima kasih Bu Ida. Itu pertanyaan yang bisa terjawab melalui buku Bu Ida ya, buku yang dituliskan oleh Ibu Ida. Semoga membantu. Saya masuk ke pertanyaan berikutnya, Ibu. Pertanyaan berikutnya ini kisah nyata. Jadi ada seorang anak SD. Jadi salah satu dari peserta kita ini punya keponakan. Orang tuanya cerai, di mana anaknya masih SD, dan anak ini pernah bilang, bagaimana kalau saya tidak alami seperti yang saya alami? Nah, support apa atau nasihat apa yang sesuai untuk anak usia SD, anak kelas 5 SD ini, Bu? Silakan Ibu. Pertanyaan anak SD itu apa? Anak itu bilang bagaimana, Nis? Bagaimana kalau saya tidak alami seperti yang saya alami? Oh, maksudnya dia berandai-andai gimana? Iya, berandai-andai karena dia mengalami orang tuanya itu berpisah, bercerai. Iya. Buat anak memang perpisahan itu berat ya, buat anak berat. Tapi sekali lagi, saya baca jurnal ya, ada yang namanya Tutors of Resilience. Jadi guru-guru di sekolah itu bisa menjadi tutors of resilience untuk anak-anak ini, karena tentunya orang tua yang sedang bercerai kan mengalami masalah ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya mendampingi anak ini, kemudian memberikan masukan spiritual. Memberikan masukan spiritual itu bisa berupa ya, menanyakan kabar, kepedulian, kemudian tanya, kamu memang ini nggak gampang ya, tapi ya kembali lagi apa yang bisa bantu ya. Kemudian memang kita nggak bisa mengerti, mama papa kamu punya masalah, kita nggak ngerti ya. Dan kita nggak bisa istilahnya ngejudge ya. Jadi supaya anak itu nggak berat sebelah atau pilih kasih, karena anak itu tetap membutuhkan kedua orang tuanya ya. Mudah-mudahan kedua orang tuanya bisa tetap saling membantu ya untuk pertumbuhan anak ini. Tapi intinya jangan taruh anak ini against salah satu orang tuanya. Nah, seperti itu. Kemudian tentunya diajak berdoa ketika sedang ada masalah, ajak ngobrol, diajak makan ya. Saya rasa pendampingan sederhana sih yang bisa ditawarkan ya. Kalau
pendampingan seperti mengajak dia mengerti penderitaannya ya masih sulit kali ya anak SD ya. Tapi kita bisa sebagai wakil Tuhan membantu dia menjalani semua ini. Apakah itu membantu atau ada hal yang ditanyakan lagi atau bagaimana? Tidak ada pertanyaan lanjutan sih Bu, tapi mungkin kalau saya bisa sampaikan, berarti kita ada buat anak itu gitu ya Bu ya? Ya, itu yang paling penting, hadir untuk anak itu. Ketika dia ada masalah, dia bisa cerita ke Miss ya kan. Kalau dia ada kebutuhan, bahkan dulu ada anak SD ya, karena orang tuanya di rumah nggak peduli, gurunya tuh datang, ayo sini istirahat, diajak ke sekolah di kantor itu. Bajunya itu udah robek-robek, kancingnya sudah mau putus, sama gurunya, sini anak laki ya, sini bajumu kamu buka, sama Missnya dijahitin, pakein lagi ya. Jadi itu hal-hal praktis yang anak itu bisa ngelihat saya punya orang lain untuk dependable gitu, seperti itu. Ya. Jadi punya orang yang dipercaya gitu ya Bu ya. Betul. Ya, bahwa ada yang bisa bantu dia. Oke, terima kasih Bu Ida. Satu pertanyaan terakhir. Boleh. Satu pertanyaan terakhir ini lagi-lagi cara praktis atau jalan ninja ini. Bagaimana cara menenangkan anggota keluarga yang sedang mengalami stres supaya tidak dianggap menggurui? Karena orang-orang yang mengalami stres atau apa ya dalam pergumulan itu kan lebih sensitif dibanding kita yang tidak mengalami. Dan kita yang nggak mengalami ini kadang-kadang asal menasehati gitu tanpa tahu batasan-batasannya. Mungkin Ibu Ida ada satu dua cara bagaimana kita ini nggak terkesan menasehati gitu supaya nggak tersinggung. Terima kasih. Ya, memang orang kalau sedang berduka itu sensitif ya. Pertanyaan apa aja atau lontaran apa aja bisa buat mereka tersinggung ya. Karena itu kita juga jangan sensi kalau misalnya teman sedang berduka, terus dia marah, terus kita mau dibantuin kok kayak gitu ya. Jadi kita sendiri jangan sensi. Nah, memang kalau orang sedang berduka banget itu diomongin apa aja juga susah. Maksudnya berimanlah pada Tuhan, nanti menggurui gitu kan. Aku ngerti kok perasaanmu, kamu nggak ngerti jangan gitu kan. Apalagi kalau ini kita ngomong ya, kamu kurang iman kali, coba itu kalau kamu ya, tambah berat lagi ya. Jadi memang sebaiknya kita tutup mulut tapi buka telinga kalau ada orang yang sedang berduka ya. Nggak banyak omong, tapi kalau kita WA, aku berdoa buat kamu hari ini ya, mungkin kasih ayat penghiburan ya. 2 hari lagi bilang how are you, I hope you well, kasih ayat lagi mungkin gitu kan. Terus tanyain lagi, udah makan belum, aku kirimin ini ya. Jadi seperti itulah. Saya rasa pendampingan ada di sebelah itu, baik anak-anak maupun orang dewasa yang sedang mengalami kesulitan, itu adalah hal yang mereka butuhkan. Berarti kurang lebih sama ya Bu ya, pada usia berapapun kalau kita dalam usaha mendampingi teman atau anggota keluarga yang sedang berbulan atau dalam situasi yang tidak baik, menunjukkan bahwa kita ini ada buat mereka, gitu ya Bu Ida ya. Terima kasih Ibu Ida.